Selamat siang fokus teman-teman. Hari ini saya kami akan menjelaskan tentang cara berbisnis dengan baik dan benar. Beneran riset. Berikut merupakan penjelasan dari anggota kelompok kami yang pertama. Selamat menyaksikan. Terlepas dari kesulitan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di masa pandemi COVID-19, terdapat beberapa perusahaan yang turut berperan dalam membantu pemerintah di masa pandemi ini. Tidak terkecuali untuk mendukung adanya ketersediaan tenaga kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Singapore Airlines, yang mengerahkan staf terlatih mereka untuk memberikan pertolongan pertama dalam penanganan pasien COVID-19 menuju rumah sakit yang memerlukan tenaga medis. Kesehatan dan kesejahteraan para tenaga medis merupakan prioritas utama karena mereka lah yang akan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien COVID-19. Oleh karena itu, salah satu hotel terkenal yang terletak di Mumbai, India, yang bernama Taj Mahal Palace Hotel, mempersilahkan para tenaga medis untuk beristirahat di hotel mereka. Hal ini bertujuan agar para dokter dan para perawat dapat beristirahat di tempat yang layak, sehingga mereka bisa tetap menjaga kondisi yang sehat selama bertugas merawat pasien COVID-19. Hal serupa juga dilakukan oleh transportasi online, yaitu Uber, di mana Uber mengeluarkan program memberikan 10 juta tumpangan gratis bagi para tenaga medis. Tidak hanya itu, Uber juga memberikan pelayanan pengantaran makanan yang target utamanya merupakan tenaga kesehatan, lansia, dan anak kecil. Saya akan menjelaskan 6 bagian pertama dari ciri-ciri bisnis yang baik. Yang pertama, memiliki nilai jual yang tinggi. Nilai jual yang tinggi merupakan daya tarik tersendiri dan tentu saja akan tidak kalah saing dengan pesaing-pesaing di luar sana. Kedua, nyata. Bisnis Anda bukan hanya sekedar rencana atau angan-angan ataupun mimpi, tapi buatlah rencana Anda menjadi nyata. Tiga, bukan sekedar bisnis musiman. Bisnis musiman hanya bisa dapat bertahan jangka pendek dan tidak dapat menguntungkan sang pemilik bisnis. Keempat, tidak menghabiskan modal. Tentu saja di awal, semua bisnis membutuhkan modal. Tapi apabila pemilik usaha mengeluarkan modal secara terus-menerus, maka bisnis tersebut bukan merupakan bisnis yang baik. 5. Dapat bertahan jangka panjang. Banyak sekali merek-merek besar yang bisa dapat bertahan jangka panjang sampai sekarang karena mereka memiliki produk unggul yang memikat daya tarik konsumen untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Yang keenam, memiliki skala industri yang dapat ditingkatkan. Jika usaha tidak dapat berkembang dan tidak dapat mengikuti era zaman sekarang yang secara terus-menerus berkembang, maka usaha tersebut bukan merupakan bisnis yang baik. Bisnis selanjutnya adalah gagasan yang orisinil. Ciri pulang usaha yang baik selanjutnya adalah keorisinilan atau keaslian ide. Maksud dari ini adalah ide yang dihasilkan harus berbeda dan bukan mencontoh dari orang lain. Maka ada pentingnya juga Anda mempunyai ciri khas tertentu sendiri dalam berbisnis. Lalu, usaha yang mampu beradaptasi. Tentu saja usaha yang baik merupakan usaha yang mampu beradaptasi dengan kondisi seiring perubahan waktu dan zaman. Karena kondisi akan berbeda dengan kondisi awal usaha itu sendiri. Maka, dengan sifat mampu beradaptasi di kondisi inilah, Anda bisa semakin berinovasi, bukan menurunkan pendapatan. Selanjutnya, layak dijalankan. Anda harus menganalisa dan menguji kelayakan bisnis sebelum Anda memulai. Arti kata layak di sini berarti produk Anda bisa menghasilkan manfaat dan bisa dilanjutkan untuk kedepannya. Kelayakan itu dilihat dengan perbandingan antara tujuan dan hasil yang didapatkan. Selanjutnya, memiliki nilai kerugian yang kecil. Hal ini seringkali harus dirasakan oleh mereka yang baru memulai usaha. Namun, usaha yang baik merupakan pengusaha yang tahan banting dan harus menganalisa usahanya terlebih dahulu. Apakah usaha tersebut memiliki risiko tinggi atau rendah?
Untuk memulai usaha, maka pastikan bahwa usaha Anda memiliki tingkat risiko yang kecil. Yang ke-10 adalah produk usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Ciri peluang usaha yang baik adalah produk usaha yang Anda pilih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti dua kebutuhan ini, primer dan sekunder. Anda bisa menjual kebutuhan masyarakat berupa makanan, minuman, dan juga pakaian. Hal ini tentu saja akan meningkatkan laba usaha karena kebutuhan ini sangat diperlukan oleh banyak orang. Dan yang terakhir adalah usaha dapat diterima di pasaran. Ciri-ciri peluang usaha yang baik ini tentu saja harus Anda pertimbangkan. Kenapa? Karena jika usaha Anda tidak diterima di pasaran, maka Anda akan mengalami kerugian yang banyak. Karena orang tidak ada yang tertarik dengan produk Anda. Maka Anda harus selalu bisa mengkondisikan agar usaha Anda dapat diterima oleh banyak orang, dan pastikan juga agar usaha produk Anda memiliki kualitas yang baik dan digunakan banyak orang. Setelah ini ada beberapa tips cara menjadi pengusaha sukses berikut. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tips menjadi pengusaha sukses mulai dari nol. Yang pertama, yakinkan dirimu. Mulailah untuk memantapkan hati terlebih dahulu sebelum membangun sebuah usaha. Karena jika Anda masih setengah hati dalam membangun sebuah usaha, maka Anda akan lebih cepat mudah dijatuhkan oleh keadaan. Alih-alih sukses, usaha yang Anda bangun justru akan berhenti di tengah jalan. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang ingin Anda jalankan. Jika Anda sudah mantap untuk membangun sebuah usaha, Anda mulai bisa mencari informasi mengenai model bisnis yang ingin Anda jalankan. Anda bisa mulai mencari informasi mengenai tren bisnis yang sedang berkembang. Yang ketiga, berpikir out of the box. Tidak ada seorang pembisnis yang sukses tanpa berpikir kreatif. Sebagai contoh, pencipta bisnis transportasi online. Ia sudah melihat bagaimana nantinya peluang bisnis ini akan menjadi solusi bagi masyarakat urban. Maka dari itu, mulailah untuk mengasah kemampuan berpikir menjadi lebih kreatif. Yang keempat, siapkan visi dan misi. Hal terpenting dalam memulai suatu usaha adalah membuat rencana bisnis yang fleksibel dan memiliki inovasi bisnis di dalamnya. Jangan lupa, siapkan juga visi dan misi mengenai usaha yang tengah Anda rintis. Yang kelima, organisir diri. Mulailah untuk mengatur diri Anda menjadi lebih terorganisir. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dalam membangun sebuah usaha. Sederhananya, jika Anda tidak bisa mengatur diri Anda, lalu bagaimana Anda bisa mengatur semua elemen bisnis Anda? Yang keenam, rajin membuat catatan. Catat semua hal penting yang Anda dapatkan, mulai dari nasihat atau saran dari orang lain, hingga tantangan apa saja yang Anda hadapi dalam memulai suatu usaha. Dengan harapan, di nanti waktunya sudah tiba, bukan hanya perusahaan saja yang Anda warisi, tetapi juga pengalaman Anda. Yang ketujuh, fokus pada satu bisnis terlebih dahulu. Jangan terburu-buru dalam menggandakan keuntungan dengan memulai bisnis kedua. Anda harus benar-benar memastikan bahwa bisnis yang Anda kelola saat ini sudah benar-benar stabil, baik dari segi modal, SDM, ataupun kebutuhan lainnya. Masuk ke tips yang ke-8. Siap menghadapi kemungkinan terburuk. Nyali memang sangat diperlukan saat Anda terjun ke dalam dunia bisnis. Namun itu saja tidak cukup. Analisa dan siapkan diri Anda untuk kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Masuk ke tips yang ke-9. Terbuka terhadap setiap evaluasi. Jadilah orang yang terbuka terhadap kritik dan nasihat orang lain. Cobalah untuk melakukan evaluasi terhadap kekurangan pada bisnis Anda. Masuk ke tips yang ke-10, terus belajar dan jangan cepat puas. Setiap perjalanan bisnis ada masanya naik dan turun. Ketika bisnis Anda sedang naik atau di atas angin,
Anda jangan cepat puas. Begitupun sebaliknya, ketika bisnis Anda sedang turun, Anda jangan mudah untuk putus asa. Masuk ke tips yang ke-11. Jalankan bisnis yang Anda sukai. Menjalani sesuatu sesuai dengan passion akan membuat semuanya lebih rileks. Bahkan saat sedang diterjang masalah pun, hal ini berlaku dalam dunia bisnis. Dengan begitu, Anda dijamin tak akan kesulitan mempertahankan komitmen Anda. Masuk ke tips yang ke-12. Jalankan bisnis yang Anda kuasai. Bicara bisnis, kita bicara keuntungan. Ada kalanya hal yang kita sukai itu kurang menguntungkan bagi bisnis kita. Dan dengan begitu, mari kita kesampingkan dulu hal yang kita sukai dan fokus terhadap hal yang kita kuasai. Masuk ke tips yang ke-13. Siapkan modal usaha. Pertama-tama soal modal. Pastikan apakah modal tersebut berasal dari uang pribadi atau hasil patungan. Bila dari hasil patungan, pastikan semuanya sudah diatur secara jelas agar saat di akhir nanti tidak ada kerugian saat membagi hasil. Masuk ke tips yang ke-14. Lihat peluang bisnis. Sejak beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia sedang menaruh perhatian besar di sektor perdagangan digital. Nah, hal tersebut bisa kita manfaatkan. Kita bisa membuat bisnis dan berdagang secara online, atau bahkan mendirikan perusahaan startup berbasis digital. Masuk ke tips yang ke-15. Tentukan target pasar. Seseorang calon pengusaha yang sukses harus pandai menganalisa target pasar. Meski ia memiliki produk yang sangat bagus, namun jika ia memiliki pasar yang kurang tepat, maka penjualan produk yang dilakukan akan mengalami kesulitan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.